Oke, Pak Ronaldo Hendrik ini dari tim Ambon, jadi jauh sekali Bapak Ibu kita ketemu sama Pak Ronaldo join di Prudential 20 Maret 2020, total submit 8 case 63 juta dan issued 6 case 48 juta untuk cekatan gitu ya. Kalau gitu Bapak Ibu tanpa berlama-lama kita sambut Pak Ronaldo, silakan Pak Ronaldo. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Pak. Ya, perkenalkan saya Ronaldo. Saya bergabung dengan Prudential melalui Bluegrade AB8 Ambon di akhir Maret 2020 kemarin. Nah, memang bergabungnya saya memang di masa pandemik, ya. Jadi intinya keadaan yang kurang menyenangkan lah, kalau menurut saya. Nah, tapi pertama-tama saya ucap terima kasih banyak buat manajemen Prudential yang mengizinkan saya untuk bisa men-sharing apa yang sudah saya lakukan di dalam program cekatan, di mana kita tidak terbatas pada kondisi saat ini, tapi tetap berjuang dan bisa closing walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan harus bertemu dengan orang. Ya. Jadi teman-teman sekalian, cara saya eksekusi di era pandemik COVID-19 saat ini memang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pertama, kita diberikan kesempatan oleh manajemen untuk bisa eksekusi di masa saat ini. Jadi tanpa bertemu dengan calon nasabah, tapi kita bisa lakukan eksekusi. Nah, fokus yang saya lakukan dalam eksekusi ini adalah memang ada di dalam lingkungan saya sendiri, yaitu teman-teman saya, ya teman dari SD, SMP, SMA, masa kuliah, dan teman-teman dulu saya bekerja, ditambah memang kerabat dekat atau saudara-saudara saya. Nah, memang semua itu adalah potensi pipeline saya saat ini. Karena saya belum keluar dari pipeline itu, karena saya merasa ini masih sangat banyak yang belum saya eksekusi. Ya. Nah, gimana caranya saya mengeksekusi mereka? Tentu saya mulai bagaimana merubah mindset. Ya. Cara merubah mindset teman-teman yang mungkin dulunya belum kena asuransi itu seperti apa, manfaatnya, apa asuransi yang cocok bagi dia, dan sebagainya. Jadi, saya coba membronwensing, artinya merubah mindset dia dengan berjualan atau kata-kata yang memang terkait asuransi, baik itu lewat media sosmed. Ya, jadi ada yang via Facebook, ya, dari Instagram saya maupun dari WA status saya. Jadi setiap hari itu memang saya patenkan bahwa saya harus merubah mindset bahwa ini loh Prudential, ini loh asuransi yang penting untuk teman-teman sekalian. Jadi artinya itu sesuatu rutin yang saya lakukan dan akan jadi kebiasaan. Nah, karena saya memang fokus ke teman-teman yang ada di lingkungan saya, dan saat ini mungkin mereka bukan saja berada di Ambon, tapi ada yang di luar Ambon, ada yang di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan itu tersebar. Nah, gimana cara saya eksekusinya? Mau tidak mau harus melalui program cekatan ini. Ya. Jadi saya memastikan bahwa setiap hari itu saya harus menelpon minimal 5 calon nasabah saya. Ya, minimal 5. Itu belum termasuk yang saya WA, belum saya Messenger, ya, belum saya lakukan SMS. Ya. Jadi saya lakukan itu setiap hari. Saya wajib lakukan itu setiap hari supaya apa? Itu jadi kebiasaan. Nah, berarti dalam 6 hari kerja itu ada 30 yang saya harus telepon di luar yang saya memang SMS, WhatsApp dan sebagainya. Ya. Nah, ada aja yang saya dapat ya dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu. Dan memang saya tidak menjual banyak produk Prudential karena kita tahu produknya sangat-sangat bagus. Nah, saya hanya fokus untuk beberapa saja, yaitu Prucinta sama VCP88, yang benar-benar saya kuasai produknya. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman itu nanya, apa itu Prucinta, manfaatnya seperti apa, dan sebagainya, dengan PD saya bisa menjawab tersebut. Ya. Nah, jadi dari semuanya itu,
saya bisa dapatkan setiap hari paling tidak ada 1-2 target yang saya bisa eksekusi lanjut. Ya, gimana cara eksekusinya? Tentunya ada yang sudah menyampaikannya. Jadi dari manajemen sudah sampaikan cara eksekusi secara virtualnya seperti ini step-step. Tapi saya buat sendiri, ya. Saya memakai bahasa yang memang dapat dimengerti oleh teman-teman saya, ya. Karena saya tahu latar belakangnya mereka, saya tahu keluarganya mereka, ya. Apa keperluannya, ya. Sehingga paling tidak saya menggunakan bahasa mereka dan melakukan mungkin ya secara visual untuk menyampaikan ini loh cara dilakukan step-stepnya ini. Mulai dari awalnya cekatan itu dengan melakukan eksekusi via email maupun saat ini dari SMS Microsoft itu saya lakukan. Nah, intinya berani dulu dalam mengeksekusi. Karena kalau kita tidak berani, kita tidak tahu apa kesalahan kita nanti, ya. Nah, biasanya kendala itu akan terjadi. Namun setelah kendala itu kita tahu dan kita telusuri, oh ternyata permasalahannya ada seperti ini. Misalnya, kok SMS-nya nggak masuk ya, nggak bisa eksekusi. Ternyata memang di dalam eksekusi tersebut HP-nya wajib ada paket WAP dan pulsa gitu. Tidak harus paket aja, tapi dia harus mempunyai pulsa. Terus kedua, ada info juga, Pak, saya ini nggak bisa eksekusi. Kenapa? Karena ya HP-nya udah benar dan sebagainya dan semuanya udah ada. Oh ternyata linknya harus di-copy ke Chrome, itu lebih bagus lagi. Nah, kendala-kendala teknis ini syukurlah saya dibantu sama leader, juga dibantu sama EDS di Makassar, dan sampai hari ini tidak ada masalah dalam mengeksekusi. Ya, perlu diinformasi teman-teman sekalian, nasabah saya yang saya eksekusi rata-rata hampir semuanya di luar Ambon. Ada yang saya eksekusinya di Makassar, ada yang saya eksekusinya di Halmahera, ada di Wamena, ada di Pontianak, ya, ada di Kendari, dan nanti 1-2 hari ini mudah-mudahan bisa eksekusi ada yang di Padang, ada juga yang di Tarakan. Nah, saya yakin kita diberikan kemudahan lah, kemudahan yang diberikan oleh manajemen untuk bisa eksekusi via tanpa tatap muka atau virtual atau cekatan ini. Ya, jadi teman-teman rasanya tidak sulit untuk mengeksekusi. Yang penting mulai dulu, yakin bisa dulu, ya. Karena kalau itu tidak kita mulai, bagaimana cara kita bisa tahu permasalahan selanjutnya, ya. Saya yakin teman-teman sekalian, kalau kita sudah bisa mengeksekusi awal, teman-teman akan kecanduan dalam eksekusi karena gampang banget, ya. Nah, yang paling penting adalah 3 hal, yaitu kalau kita udah punya pipeline, yaitu 3 hal itu adalah eksekusi. Jangan terlalu lama dalam eksekusi, karena kalau lama eksekusi ya pasti melebar kiri kanan dan ya bisa jadi gagal dalam eksekusi, ya. Jadi teman-teman, intinya di sini adalah berani mencoba, ya. Kita harus keluar dari zona nyaman, ya. Kita harus yakin buat diri sendiri bahwa kalau misalnya yang orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Dan saya yakini diri sendiri bahwa saya bisa melakukan apa yang bisa dibuat orang lain dan bahkan bisa lebih dari itu. Intinya kita harus punya keyakinan dulu bahwa apa yang kita lakukan itu bisa. Nah, kalaupun teman-teman ada calon nasabah yang menolak atau masih mikir-mikir, saya rasa itu tidak masalah. Karena nanti waktu pun mereka akan closing. Tinggal bagaimana kita membuat eksistensi kita di dalam Facebook, di dalam IG, di dalam WhatsApp yang kita buat, bahwa kita benar-benar orang prudensial. Artinya, saya yakin calon nasabah pun ingin melihat, oh Ronaldo ini yakin nggak dengan apa yang dia lakukan saat ini? Apa dia benar-benar fokus nggak dengan kerja? Jangan-jangan kalau saya closing dengan dia, besok dia nggak ada lagi. Jadi kita harus punya kemampuan bahwa setiap hari itu memang mindset kita, kerjaan kita, dan informasi kita harus ya prudensial benar gitu loh. Jadi kalau mohon maaf kalau misalnya orang melihat Ronaldo, ya udah prudensial itu namanya, ya Ronaldo ya prudensial berjalan gitu. Jadi mungkin hal yang sama bisa teman-teman lakukan seperti itu. Ya, jadi saya punya komitmen sampai di Desember itu saya bisa mencapai
API saya yang memang saya sudah komit bisa di angka 500 karena saat ini ada tambahan juga sekitar 40 sampai 50 angka di bulan Juni ini ya, sehingga bisa mencapai hampir 200 dan tinggal beberapa bulan 6 bulan ke depan saya akan bagi beberapa tahapan. Rasanya 500 juta itu satu hal yang bisa saya capai. Nah, intinya kalau saya bisa, pasti teman-teman juga bisa. Demikian Ibu, terima kasih sharing saya di siang hari ini.